dalam apiku. Shalom, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat berjumpa kembali dalam ibadah online GKI Purbalingga. Ada warta lisan yang perlu kami sampaikan, yaitu pelayan firman. Yang melayani firman Tuhan dalam ibadah online pada hari ini, Minggu 23 Agustus 2020, yaitu Saudara Vincentius Indra SSI Teol dari GKI Karanglewas, Purwokerto, dan menggunakan liturgi khusus hari ulang tahun GKI ke-32 tahun dari BPMS GKI. Sekian warta lisan yang perlu kami sampaikan. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Mari kita memuji nama Tuhan dari PKJ nomor 13. Umat Tuhan, marilah kita datang di dalam ibadah kita hari ini dengan mengaku bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta kita. Pada saat ini, ulang tahun GKI kita rayakan di tengah ujian berat, di tengah situasi pandemi dengan berbagai dampak yang ditimbulkannya. Kita bagaikan bahtera yang tengah berlayar di tengah samudera dan badai menderu. Namun kita tidak ingin mundur atau takut. Justru ingin GKI menjadi bahtera yang terus berlayar maju, menjadi alat berkat bagi para penumpangnya. Untuk itulah kita butuh pertolongan Tuhan untuk menemukan cara-cara baru dalam bergereja, bersekutu, bersaksi dan melayani di tengah dunia yang sedang berubah ini. Gereja bagai bahtera di laut yang seram.
Samudera yang mengamuk tidak membuat gereja berhenti, namun tetap memberi arti. Meski berat, gereja harus terus menggeliat agar dunia beroleh berkat. Jika hanya berdiam diri, maka semua akan mati, baik diri pun dunia ini. Gereja berlayar dalam lautan perubahan yang terus bergerak dan dinamis. Semangat kesungguhan, ketulusan, kerja keras adalah kekuatan dari dalam yang perlu kita terus bangun. Begitu juga kemampuan, kecakapan, dan kepekaan untuk membaca arah angin perubahan perlu terus diasah, agar gereja yang Tuhan percayakan kepada umat-Nya dapat terus bergerak menuju pelabuhan tujuan. Ya Tuhan, sebagai gereja-Mu, kami seringkali gagap dan tak siap saat ancaman datang. Sebagai gereja-Mu, kami seringkali lebih berfokus pada diri sendiri ketimbang berfokus pada apa yang dibutuhkan oleh dunia ini. Sebagai gereja-Mu, kami kerap berhenti pada kemapanan dan kepuasan diri, sehingga lupa bahwa gereja-Mu harus bergerak keluar melampaui arus zaman dengan segala pergumulannya. Bagi kita saudara-saudara yang telah mengaku segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan, kini terimalah berita anugerah dari Yehezkiel 36 ayat 24 sampai 26 yang mengatakan demikian.
Aku akan menjemput kamu dari antara bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari semua negeri dan akan membawa kamu kembali ke tanahmu. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Damai Kristus bagi kita sekalian. Umat Tuhan yang terkasih, marilah kita mengarahkan hati, kita mohon terang Roh Kudus supaya Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita ketika kita membaca Alkitab dan merenungkannya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur ketika hari ini kami diberikan kesempatan untuk kembali merenungkan sabda Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau begitu baik di dalam kehidupan kami. Dan saat ini ya Tuhan, kami mau mempersiapkan hati kami mau mempersiapkan pikiran kami untuk sepenuhnya tertuju kepada kebenaran Tuhan. Biarlah kami menemukan mutiara-mutiara kebaikan dan kami dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, sahabat sejati kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudaraku yang terkasih, mari kita bersama-sama membaca Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Injil Matius pasal 16 ayatnya yang ke-13 hingga ayat 20. Injil Matius pasal 16 ayat 13 sampai 20. LAI memberikan judul Pengakuan Petrus. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaat-Ku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga." Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Saudaraku, sedemikian jauh pembacaan Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman-Nya dan memelihara firman itu di dalam kehidupan kesehariannya. Haleluya.
Dalam kesempatan ibadah online Saudara GKI Purbalingga hari ini, kita juga bersama-sama merayakan hari ulang tahun ke-32 Sinode Gereja Kristen Indonesia. Tepatnya tanggal 26 Agustus 1988, saat itu ada ketiga Sinode GKI yang kemudian menjadi Sinode wilayah, berikrar menjadi satu gereja yang utuh di dalam wadah Sinode Am Gereja Kristen Indonesia. Maka dari itu saudara, mari bersyukur seraya berdoa untuk 32 tahun perjalanan kebersamaan yang kita tempuh. Dan tentunya jangan pernah berhenti berjuang untuk mendayuh bahtera yang Tuhan percayakan kepada kita. Nah saudaraku yang terkasih, bicara soal ulang tahun, siapa di antara saudara, Bapak Ibu jemaat dan simpatisan GKI Purbalingga yang hari ini juga berulang tahun? Wah, kalau ada saudara boleh lambaikan tangannya. Saya mengucapkan selamat berbahagia kepada saudara yang di dalam hari ini atau di minggu-minggu ini berulang tahun. 1 tahun usia yang Tuhan anugerahkan kepada saudara sekalian. Tentu saudara, saya percaya saudara merasa senang, saudara merasa bersyukur, saya hari ini ulang tahun, atau dalam minggu ini, atau bahkan dalam bulan ini saya ulang tahun. Ketika kita memperingati ulang tahun, tidak jarang juga dalam syukur kita berbagi sukacita dan kebahagiaan saudara, bersama dengan orang-orang terdekat, orang-orang yang kita kasihi. Ada doa bersama, saudara potong kue, makan-makan, traktiran. Wah, itu yang paling menyenangkan, traktiran saudara, dan lain sebagainya. Tapi saudaraku, ketika kita coba merenung, ketika kita berulang tahun, nah mari kita merenung. Yang pertama dan yang utama, ulang tahun itu bicara soal apa sih saudara? Ulang tahun itu sebetulnya bukan bicara soal perayaan, tapi ulang tahun itu bicara soal rentang waktu sejak saat kita dilahirkan dan saat kita sekarang ini, saat kita hidup sekarang ini. Ketika kita masih diberikan kesempatan untuk merajut kehidupan. Nah saudara, momen ulang tahun itu sama halnya seperti kita melihat cermin ketika dandan. Wah, ini pasti Bapak Ibu Saudara di rumah hari ini sudah melihat cermin, bukan? Nah kalau kita melihat cermin saudara-saudara, ada hal yang mungkin tidak sesuai, yang harus diperbaiki. Yuk diperbaiki ketika kita melihat cermin. Misalnya bibir kok pucat ya. Lalu saudara memberikan lipstik. Nah ini khusus bagi yang perempuan. Lalu di depan cermin ketika rambut acak-acakan saudara, kita mengambil sisir supaya tampil ganteng saudara. Di depan cermin juga ketika muka aut-autan, saudara mungkin mencari bedak atau mencari apapun supaya kulit saudara lebih cerah. Nah, cermin membantu kita untuk berefleksi diri. Cermin membantu kita untuk benar-benar menyadari siapa kita. Dan tidak dipungkiri saudara, dengan bercermin kita bersedia untuk berbenah diri ke arah yang lebih baik. Termasuk kita sebagai gereja Tuhan. Saat ini kita semua berulang tahun sebagai jemaat GKI. Dan kita dilahirkan sampai sekarang ini saudara, Tuhan mengaruniakan potensi kebaikan yang sejatinya harus benar-benar kita perjuangkan. Memang saudara, kita bukan manusia yang stabil dan sempurna, tetapi Tuhan sudah mengaruniakan potensi kebaikan. Kita dicipta dengan sungguh amat baik. Dan maukah kita memaksimalkan potensi kebaikan yang kita miliki? Serupa dengan salah seorang murid Yesus, saudara-saudara, bernama Simon Petrus. Simon Petrus adalah manusia yang terbatas sama seperti kita. Apa saja yang kita tahu tentang Simon Petrus? Hidupnya nggak sempurna-sempurna amat, saudara. Petrus pernah tenggelam kok karena digoyahkan oleh angin saat itu, saat hendak menghampiri Yesus.
Petrus mencoba berjalan di atas air dan akhirnya dia tenggelam oleh angin. Petrus juga pernah menyangkal Yesus 3 kali, saudara. Tapi menariknya dalam bacaan kita hari ini, Petrus punya kesan tersendiri di mata Yesus. Dan kesan itu sangat berpengaruh terhadap perjalanan iman seorang Petrus. Kenapa, saudara? Karena tepat di Kaisarea Filipi, ketika Yesus bertanya pada pengikutnya, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Dan dengan tegas, saudara, Petrus menjawab, "Engkaulah Mesias yang diurapi, Anak Allah yang hidup." Saudaraku, mungkin kita bertanya-tanya hari ini, ada apa dengan jawaban itu? Rekan-rekan Petrus, teman-teman Petrus yang lain menjawab juga kok. Jawaban mereka ada yang mengatakan, "Oh Yesus, engkau adalah Yohanes Pembaptis." Ada juga yang mengatakan, "Engkau ini Elia." Ada pula yang mengatakan, "Engkau ini Yeremia," atau salah seorang nabi dari para nabi lainnya. Saudara, ada yang spesial dari jawaban seorang Petrus. Yesus tidak bermaksud mengadu, bahkan mencari jawaban yang sempurna dari para muridnya. Tapi ada sesuatu yang khas, saudara. Yang khas adalah jawaban Simon Petrus berasal dari lubuk hatinya sendiri dan digerakkan oleh tuntunan Allah. Saudara, hasil bercermin dari firman Tuhan. Yang pertama, kita disadarkan betapa pentingnya kita mengenal Tuhan secara pribadi dan bukan hanya berdasar apa kata orang. Kesaksian banyak orang akan kebaikan Tuhan menguatkan kita, saudara. Ya, tapi sudahkah kita sebagai gereja juga mengalami Tuhan dan menjadikan kawan yang sejati? Yesus kawan yang sejati, yang benar-benar akrab dan benar-benar dekat di hati kita. Terkhusus, saudara, dalam setiap keputusan yang harus kita tentukan di sepanjang perjalanan kehidupan kita. Ada pujian yang saya sukai dari Kidung Jemaat 453, saudara. Yesus kawan yang sejati bagi kita yang lemah. Tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya. Oh, betapa kita susah dan percuma berlelah bila kurang pasrah diri dalam doa padanya. Wah, Yesus kawan yang sejati. Pujian ini mengatakan, saudara, jika kita kurang pasrah diri, betapa kita susah, betapa kita lelah. Tapi kedekatan kita dengan Tuhan Yesus memampukan kita untuk menyadari siapa Yesus sebenarnya. Dan kita beroleh damai sejahtera, sekalipun kita tengah mengarungi pergumulan yang ada. Saudara-saudara, Allah memakai Petrus, seorang manusia yang lemah sederhana, bahkan terpinggirkan untuk menyatakan rahasia kerajaan Allah yang luar biasa besar. Petrus mengaku Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ia mengakuinya di atas tanah Kaisarea Filipi, wilayah dekat pantai yang dikenal sebagai pusat penyembahan para dewa Baal. Ada banyak kuil di sana, saudara, pemujaan para dewa. Dan di antara tebing batu terdapat gua besar bernama Pintu Gerbang Hades. Melalui gua inilah, saudara, banyak orang meyakini dewa Baal keluar dari alam maut. Saudara, poin yang kedua, walaupun Petrus adalah manusia biasa yang penuh keterbatasan, walaupun saat itu Petrus berdiri dikelilingi oleh kuil-kuil pemujaan dewa Baal, walaupun Petrus saat itu berdiri di atas simbol alam maut, ia tetap menjunjung tinggi prinsipnya. Nah, saudara, apa prinsip seorang Petrus?
Prinsip seorang Petrus, ia tidak gamang dan bimbang menyatakan imannya pada Yesus. Nah, serupakah dengan kita, saudara? Serupakah kita dengan Petrus? Di usia yang semakin bertambah, di usia perjalanan gereja kita, tentu akan ada tantangan baru. Mungkin saja ada konflik yang terjadi. Namun masihkah iman kita tegas mengatakan, Yesus, Engkau adalah anak Allah yang hidup, hidup dalam hatiku, bisa juga hidup di dalam keluargaku, hidup di dalam gerejaku, lingkunganku, kotaku, bangsaku. Saudara, jika kita mengimani dan mengamininya, berarti kita harus siap menghadapi tantangan yang ada dengan menggunakan kacamata Kristus, bukan kacamata ego kita sendiri. Ayat 18, saudara, Yesus berkata, Engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Saudara, di sini Yesus memberikan gelar Petrus. Petrus, Petra, artinya adalah batu karang. Nah, sebuah pengakuan yang segera diiringi dengan janji bahwa di atas Petra itu, di atas batu karang itu, Yesus akan mendirikan jemaatnya. Saudara, saat itu Yesus mampu menemukan sisi positif dari seorang Petrus. Petrus di tengah segudang kelemahannya, tetapi Yesus menemukan sisi positif dari Petrus, yakni ia sendiri adalah batu karang dan jemaat Kristus berdiri di atasnya. Nah, yang ketiga, saudara, kita sebagai gereja, baik secara personal maupun lembaga, kita juga menyadari berbagai kelemahan yang ada. Namun harusnya, saudara, kita menjadikan kelemahan itu sebagai batu lompatan untuk selalu punya spirit, terus mengalami pembaruan diri. Karena bukan kebetulan, saudara, kita jadi seorang Kristen. Bukan kebetulan juga kita berjemaat di GKI, terkhusus di GKI Purbalingga. Melainkan karena Tuhan yang mengutus dan menempatkan kita di sini. Saudara, ayat 19 yang terakhir, saudara, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Nah, kunci di sini adalah kunci bukan secara harfiah, namun semata-mata kalimat Yesus ini hendak memberikan mandat kepada Petrus untuk menunjukkan jalan ke dalam kerajaan Allah. Apa, saudara, yang kita pelajari? Secara spiritualitas, saudara, kita menjadi anak-anak Tuhan yang meneruskan apa yang dipercayakan Tuhan kepada Petrus. Apa itu? Mari, saudara, bergandengan tangan untuk berjuang, menunjukkan kerajaan Allah di bumi ini melalui persekutuan kita, melalui pelayanan kita yang kita lakukan terkhusus sebagai jemaat Tuhan di GKI Purbalingga. Sudahkah saya dan saudara, biarpun kita kecil, biarpun kita sederhana, biarpun ada segudang kelemahan dalam diri kita, saudara, biarpun sekeliling kita tidak mengenal Tuhan, sebagaimana Petrus yang berada di Kaisarea Filipi, Petrus yang dikelilingi oleh kuil-kuil besar saat itu, tapi, saudara, kita tetap punya spirit yang luar biasa, enjoy untuk menjadi berkat dan mengatakan, sungguh Tuhan, aku adalah manusia yang beruntung dan bersyukur punya Allah yang hidup dalam hatiku. Saudara, kita bersama menjadi berkat untuk keluarga kita. Kita bersama menjadi berkat untuk sekitar kita, untuk gereja kita, untuk Purbalingga, untuk Indonesia. Bunda Teresa, saudara, pernah berkata, lakukanlah perkara kecil dengan cinta yang besar. Maka dari itu, saudara, tunjukkanlah kerajaan sorga pada banyak orang. Tak masalah melalui hal-hal yang kecil, namun lakukanlah kebaikan yang kecil itu dengan cinta yang besar. Persekutuan kita, pelayanan kita sebagai gereja, baik secara pribadi maupun lembaga, tidak selamanya sempurna, saudara. Tidak selamanya berjalan mulus.
Tentu ada angin, ada ombak yang sewaktu-waktu bisa menerpa. Tapi syukur kepada Allah kalau kita sebagai gereja tetap teguh seperti batu karang. Dan kita selalu kami mau membarui diri untuk dibentuk Tuhan. Tetapi yang paling gawat adalah ketika kita terus-menerus mengedepankan ego kita. Kita tidak pernah mau mengalami Tuhan dan kita enggan untuk membarui diri. Selamat Hari Penyatuan GKI ke-32. Rohnya senantiasa membimbing dan memampukan kita. Amin. Bersama dengan umat Tuhan di masa lalu, masa kini, dan masa depan, dengan mengingat pada baptisan kita, marilah kita mengucapkan kembali pengakuan iman rasuli yang demikian bunyinya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, marilah kita menyatukan hati kita di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami bersyukur untuk 32 tahun perjalanan kebersamaan Sinode Gereja Kristen Indonesia sebagai gereja yang terus melayani di ladang Tuhan. Kami menyadari bahwa usia 32 tahun adalah usia yang tidak ditempuh dengan jalan yang selalu nyaman. Ada kalanya angin, ada kalanya gelombang menerpa. Akan tetapi kami menyadari Roh-Mu senantiasa membimbing dan menguatkan gereja-Mu. Maka dari itu Tuhan, tolonglah kami umat-Mu untuk selalu mendengarkan dan merespon bimbingan Tuhan dengan rendah hati dan gembira. Senantiasa bercermin dan membarui diri kami, agar kami dapat benar-benar menjadi gereja yang hidup di tempat di mana kami merajut kehidupan kami. Sekalipun apa yang kami lakukan adalah perkara-perkara yang kecil, namun mampukanlah kami ya Tuhan, untuk melakukannya dengan cinta kasih yang besar. Dalam doa syafaat ini Tuhan, kami mau berdoa secara khusus untuk Gereja Tuhan GKI Purbalingga. Tuhan senantiasa memberkati kami umat-Mu. Tuhan juga senantiasa memberkati pendeta Hotler sekeluarga, majelis jemaat, kami sebagai aktivis di tiap-tiap komisi serta badan pelayanan, kami sebagai anggota jemaat dan simpatisan, dan juga kami sebagai staf serta tenaga kebersihan dan keamanan di lingkungan gereja ini. Di tengah situasi pandemi yang sedang kami hadapi bersama ini ya Tuhan, biarlah kami tetap teguh untuk saling memperhatikan dan saling mendoakan satu dengan yang lain. Dan untuk kegiatan-kegiatan gerejawi, baik yang dilakukan secara online, ibadah online juga ibadah onsite, kiranya juga Tuhan yang memberkati. Kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang saat ini tengah berduka cita oleh karena kehilangan orang terkasih, keluarga dari Bapak Edi Mulyono. Bila mana Pak Edi Engkau panggil ke hadapan-Mu beberapa waktu lalu, tapi kami percaya Roh-Mu memberikan kekuatan kepada segenap keluarga Bapak Edi Mulyono.
Kiranya juga Tuhan boleh memberikan penghiburan bagi segenap keluarga, kerabat maupun sahabat yang ditinggalkan. Tolonglah kami juga Tuhan untuk terus menghibur, terus menguatkan mereka. Kami juga berdoa untuk setiap saudara-saudari kami yang sedang sakit saat ini. Secara khusus kami berdoa untuk Ibu Elika Dede Juredah, untuk Bapak Geri Kurniawan, untuk Ibu Trivena Rinawati, Bapak Hadi Suseno, Bapak Tan Hok Guan, Ibu Ci Kimbeng, Ibu Widya Stuti, dan saudara-saudari lainnya yang kami sebutkan namanya di dalam hati kami yang saat ini sedang sakit. Kami percaya Tuhan bersama-sama dengan mereka. Tuhan juga menjamah mereka dan mampukanlah mereka untuk tetap bersyukur menjalani hari-harinya. Kami percaya juga pertolongan-Mu tepat pada waktunya ya Tuhan. Tolonglah kami juga untuk selalu punya iman yang teguh dan bersandar pada waktu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan bagi setiap kami yang sedang bergumul dalam kondisi rumah tangga, pasangan hidup, pekerjaan, apapun yang sedang kami alami saat ini. Kami mau sepenuhnya bersujud di kaki-Mu karena kami percaya Engkau adalah sahabat yang tidak pernah meninggalkan kami. Pekan yang baru di hadapan kami mau jalani sepenuhnya dengan tetap bersandar padamu. Inilah syafaat kami ya Tuhan. Kami naikkan doa syafaat ini dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, marilah kita memberikan persembahan syukur kita. Sebagai dasar persembahan diambil dari kitab Hubakuk 3 ayat 17-19 yang berbunyi demikian. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Mari Bapak Ibu kita bawa persembahan ini dalam doa. Tuhan Bapa Surgawi, pada ibadah hari ulang tahun GKI yang ke-32 pada hari Minggu ini, kami hendak mengucap syukur kepadamu akan betapa besar kasih setiamu, akan penyertaan dan pimpinanmu dan berkatmu kepada Gereja Kristen Indonesia, sehingga kami boleh berkembang, bersatu, dan eksis sampai saat ini. Tuhan Bapa Surgawi, pada saat ini kami membawa persembahan syukur kami. Kiranya Tuhan yang akan menerima persembahan kami ini dan menguduskan persembahan ini sehingga boleh dipergunakan untuk pekerjaan Tuhan di dalam gereja-Mu ini. Berkatilah Tuhan mereka yang mengelola persembahan ini, agar semuanya boleh dilakukan dengan benar sesuai dengan kehendak Tuhan.
Ajarilah kami Tuhan, agar kami juga dapat mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepadamu. Ampunilah akan segala dosa dan kesalahan kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa ini. Amin. Bersatulah teguh, hai seluruh gereja Kristen Indonesia. Selalu membarui diri. Itulah cara kita sebagai gereja Tuhan untuk tetap relevan menjawab panggilan kita di dunia. Untuk terus memberi arti, kita perlu beradaptasi dengan situasi dan bersinergi dengan segenap potensi. Tidak ada perubahan yang murah, tidak ada pencapaian yang diperoleh dengan mudah. Dan kini saudara-saudara, mari bersama kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera.